Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Ya, di hari yang baru ini, mari kita tetap dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kita dalam menjalani hari-hari kita. Tapi sebelumnya kita berdoa ya, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau telah sediakan bagi kami. Kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami hari ini. Kami bersyukur juga Engkau sudah dan Engkau akan memberikan kepada kami berkat rohani, yaitu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan. Karena itu kami siap untuk mendengar, berbicaralah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Bu Giarti mau tanya nih, dalam sehari-hari berapa kali kamu biasanya berdoa kepada Tuhan? Mungkin 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam, atau lebih dari itu? Ya, berdoa adalah merupakan sarana komunikasi kita kepada Tuhan, di mana kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi, kita bisa menyampaikan ucapan syukur kita juga bisa menyampaikan keluh kesah kita, pergumulan kita, termasuk juga doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Dan yang istimewa adalah bahwa kita bisa berdoa kepada Tuhan itu di mana saja, kapan saja, dan dengan topik apa saja. Tuhan tidak pernah membatasi kita untuk kita berdoa kepadanya. Akan tetapi dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 8 dan khususnya di ayat yang ke-6, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada kita bagaimana kita berdoa. Yuk kita lihat sama-sama. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Luar biasa bukan Tuhan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Dia mengetahui segala sesuatu yang menjadi keperluan kita sebelum kita memintanya kepadanya. Nah, oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita berdoa, jangan seperti orang munafik yang sering menunjukkan, memamerkan ketika dia berdoa di depan orang banyak supaya kelihatan seperti orang yang rohani. Tetapi di ayat 6 Tuhan mengingatkan kepada kita, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah perintah ketika kita berdoa supaya kita masuk ke dalam kamar, lalu menutup pintu dan berdoa kepada Allah yang ada di tempat yang tersembunyi. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh berdoa di mana saja. Kita boleh berdoa di mana saja. Kita bisa berdoa di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi Tuhan akan senang kalau kita memiliki waktu khusus bersama-sama dengan Tuhan, meluangkan waktu untuk kita bersama-sama dengan Dia, bercakap-cakap dengan Dia secara pribadi, secara personal, dan itu menjadi waktu teduh kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berbicara kepada Dia dan juga kita mendengarkan suaranya. Oleh karena itu perlu tempat yang
representatif, tempat yang sunyi, tempat yang tidak ada gangguan yang lainnya, hanya fokus saya dan Tuhan. Karena itu Tuhan memberi perintah, masuklah ke dalam kamar, tutup pintunya. Nah, dengan maksud supaya kita tidak terdistraksi atau tidak terganggu dengan hal-hal lainnya di luar sana, sehingga fokus kita hanya kepada Tuhan. Waktu kita hanya untuk menyembah Tuhan. Nah, itulah maksudnya kenapa kita harus masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Kira-kira kamu akan memulai harimu dengan meluangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan dalam doamu, ataukah kamu akan langsung melakukan aktivitasmu? Yuk mari kita sama-sama kita meluangkan waktu untuk kita bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi dalam doa kita. Memang kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja, dan apa saja yang menjadi pokok doa kita, tetapi Tuhan mau untuk kita memiliki hubungan yang lebih intim dengan Dia, yang personal dengan Dia, dan khusus dengan Dia. Karena itu perlu diluangkan waktu untuk kita bisa berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Engkau ingatkan kami bagaimana kami seharusnya berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami dapat selalu menyediakan waktu teduh bersama dengan Engkau, dan menjadikan waktu itu sebagai waktu untuk kami bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa kami dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.